Paradise, yeah, paradise, it feels like we can take so Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan penanaman di hidroponik. Sebelumnya kita sudah buat video tentang panen, jadi sekarang kita akan memulai penanaman. Tahap pertama, kita rakit dulu media tanam hidroponiknya. Untuk perakitan sudah selesai, jadi tinggal dibalik kemudian disambungkan tiap pipanya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita isikan air untuk media tanam. Oke, untuk tahap awal kita menanam hidroponik ya. Jadi kita harus menyiapkan dua peralatan penting ini. Yang pertama ada net pot. Kemudian yang kedua itu ada kain flanel ya. Jadi ini kain flanelnya dipotong. Ini nanti akan menjadi media tumbuhnya akar dari tanaman hidroponik. Nah, kemudian kita masukkan ke net pot. Nah, ini dilakukan secara berulang. Nah, ini perlu kesabaran yang tinggi. Semakin banyak kita punya lubang hidroponik, maka kita melakukan kegiatan ini dengan waktu yang semakin lama juga. Untuk tahap selanjutnya kita siapkan satu benda ini. Nah, ini adalah rock wool ya. Rock wool ini nanti kita akan isikan dengan benih tanaman yang akan kita tanam ya. Nah, ini perlu kita bentuk dulu agar bisa masuk ke dalam net pot. Nah, jika sudah dipotong maka akan jadi seperti ini. Nah, ini stok yang masih saya miliki. Jadi ukurannya itu bebas menyesuaikan lubang dari net potnya. Karena rock wool yang digunakan akan kita gunakan kurang ya, kita bentuk lagi dari rock wool yang masih disegel. Ini sepertinya kualitasnya bagus. Bisa baca sendiri karena saya tidak di endorse juga. Mari kita potong kuenya. Ini tidak ada patokan ya yang saya gunakan, bebas saja. Tapi kalau untuk yang sudah pro, mungkin motongnya menggunakan gergaji besi karena hasilnya akan lebih presisi. Kebetulan di rumah tidak ada ya, makanya saya ambil pisau di dapur. Tapi setelah ini tentunya harus dicuci, kalau enggak bisa menimbulkan efek gatal. Oke, semoga hasilnya bagus dan presisi tentunya. Oke, sudah sangat-sangat bagus. Ini didukung oleh rock wool yang dengan kualitas baik, makanya hasil potongannya juga baik.
Sekali lagi untuk ukuran menyesuaikan, tidak ada harus ukuran 2x2, 1x1, itu menyesuaikan. Kalau saya sih biasanya menggunakan ukuran kecil agar lebih irit, karena ini kan hanya untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk industri. Oke, sepertinya ini sudah cukup 40, karena saya punya 40 lubang tanam, maka rock wool yang saya gunakan itu juga 40. Ini saya simpan lagi untuk masa masa tanam berikutnya. Untuk selanjutnya kita siapkan bibitnya ya. Jadi karena sekarang saya mau menanam pakcoy, bukan bukcoy ya, makanya kita siapkan bibit pakcoynya. Ini harganya murah. Nah, kalau dari penanaman yang telah saya lakukan sebelumnya, itu saya tidak menggunakan sistem pembibitan. Jadi untuk cara penanamannya saya langsung saja dari meletakkan bibit atau biji dari pakcoy, itu langsung saja saya letakkan di tempat hidroponik, di pipa hidroponik. Hanya saja syaratnya di sini adalah sore ataupun menjelang petang agar sedikit mendapatkan sinar matahari. Nah, jadi untuk pengisiannya, satu rock wool ini saya isikan 2 biji. Kenapa 2? Nah, takutnya nanti jika ada yang tidak tumbuh atau gagal tumbuh karena tidak ada sistem pembibitannya, biar ada cadangan. Jadi yang 2 kalau keduanya tumbuh, satunya saya pindahkan ke net pot yang gagal tumbuh. Jadi seperti itu sistem yang saya lakukan, sehingga tiap-tiap net pot itu ya selalu isi, tidak sampai kosong. Sebenarnya opsional juga kalau misalnya ingin menggunakan sistem pembibitan, boleh-boleh saja, itu mungkin lebih bagus, tapi saya sendiri lebih senang dengan teknik seperti ini, lebih simpel seperti itu. Untuk selanjutnya kita masukkan rock wool yang sudah diisi biji ke dalam net pot. Ini perlu pelan-pelan agar biji yang sudah kita taruh di rock wool itu tidak kan benar kan jatuh, tapi nggak apa-apa sih. Biarin aja. Oke, proses ini kita ulang 40 kali karena kita punya lubang tanam 40. Kalau yang punya ribuan ya 1000 kali. Nah, ini adalah proses setting air ya, atau pengisian air untuk media tanam hidroponik.
Ini mesinnya sudah terpasang, airnya sudah dialirkan ke atas. Nah, jadi mesin yang digunakan adalah mesin akuarium 8 watt. Jadi mesin yang digunakan itu adalah mesin kecil, tapi cukuplah untuk mengairi sistem hidroponik 40 lubang. Nah, ini airnya sudah siap. Sekarang kita tinggal memasukkan netpot yang sudah berisi rock wool dan biji dari tanaman yang akan kita tanam. Oke, selesai. Nah, jadi ini sudah dimasukkan semua ke hidroponiknya. Nah, pastikan rock wool sudah terendam seluruhnya ke aliran air. Jika belum, itu bisa disemprot kembali, tapi hati-hati bijinya hanyut. Ini air penampungannya. Untuk masa pembibitan tidak menggunakan AB mix, jadi saya tunggu ini sampai hari ke-3 sampai ke-5 hingga dia berkecambah, baru ditambahkan dengan AB mix. Nah, ini alat wajib yang harus dimiliki pelaku hidroponik. Ini harus namanya TDS meter. Nah, jadi ini fungsinya untuk mengatur kadar nutrisi dalam air. Oke, kita coba. Ini air belum isi apa-apa. Ini sudah menunjukkan angka 348. Nah, jika benih sudah berkecambah, maka baru kita berikan AB mix. Itu ppH-nya kurang lebih di angka 500 dulu. Nah, seiring berjalannya waktu, baru kita tambahkan hingga titik maksimalnya di 1400 sampai 1500 ppH. Nah, hati-hati juga kalau misalnya kelebihan nutrisi, maka tanaman bisa mati. Makanya kita perlu alat TDS meter agar kita tahu pasti berapa kandungan nutrisi dalam air. Yang tidak kalah penting adalah untuk tempat penampungan nutrisi harus ditutup rapat agar air hujan tidak dapat masuk. Karena kalau misalnya air hujannya masuk, maka nutrisi akan bercampur dengan air hujan dan itu malah menjadi boros terhadap AB mix. Dan jangan lupa kelistrikan juga harus diamankan agar terhindar dari konsleting. Oke, kita tunggu perkembangannya di video selanjutnya. Bye bye.